nggak sih kamu kejebak dalam antrian yang rasanya nggak ada ujungnya sambil berharap, aduh coba waktu ini ada harganya, gimana kalau bukannya kita yang bete, kita malah dibayar buat nunggu. Nah, ini bukan mimpi loh, ini ide bisnis beneran yang mau kita bongkar hari ini. Yuk kita lihat. Kita semua pasti pernah ngalamin kan, mau itu di bank, nungguin pesanan makanan, atau bahkan ya di perpustakaan. Rasanya tuh waktu kita yang berharga ini nggak dianggap sama sekali. Nah, rasa frustasi kayak gini itulah sebetulnya akar masalah yang mau kita pecahkan bareng-bareng. Oke, jadi semua ini berawal dari sebuah proposal bisnis yang menarik banget dari Universitas Lancang Kuning. Mereka menemukan satu masalah yang fundamental banget di layanan publik, dan mereka kasih nama yang pas banget yaitu krisis kepercayaan. Jadi intinya tuh gini, pas kita nggak tahu bakal nunggu berapa lama, kita jadi hilang kepercayaan sama tempat itu. Istilah krisis kepercayaan ini langsung dari proposal mereka, dan rasanya kena banget ya. Itu persis yang kita rasakan. Dan efeknya nyata banget. Coba lihat deh grafik ini. Ketidakpastian itu langsung bikin orang males datang. Mereka mikir, daripada buang-buang waktu, mending gak usah sekalian. Jelas kan, ini masalah serius yang butuh solusi yang gak biasa. Nah, disinilah ide mereka jadi jenius banget. Bukannya nyalahin pengunjung yang gak sabaran, mereka justru memutarbalikkan logika soal sanksi. Pas pertama kali dengar desain sanksi perpustakaan, pasti kita mikirnya, ini sanksi buat yang telat balikin buku, kayak biasanya lah. Tapi, tunggu dulu. Ini dia pertanyaan kuncinya. Sebenarnya, siapa sih yang harusnya tanggung jawab kalau waktu kita terbuang sia-sia? Jawabannya, bukan kita. Sanksinya itu buat perpustakaannya sendiri. Kalau mereka lelet dan ngelanggar janji waktu, justru mereka yang harus bayar kompensasi ke kita. Keren kan? Logikanya dibalik 180 derajat. Nah, prinsip dibalik ini ada istilah kerennya, akuntabilitas institusional. Ini pergeseran yang gede banget, artinya tanggung jawab itu pindah dari kita sebagai pelanggan ke mereka sebagai penyedia jasa. Jadi bukan kita yang salah, tapi mereka yang harus berbenah. Oke, idenya brilian, tapi gimana cara kerjanya di lapangan? Yuk kita intip toolkit atau perangkat yang mereka siapin. Nah, yang bikin ini makin keren adalah ini bukan cuma ide di atas kertas, ini produk jadi. Ada buku panduan buat staff, ada poster layanan buat dipajang, dan yang paling penting ada kupon kompensasinya. Semuanya jadi satu paket siap pakai. Coba kita bayangin jadi pengunjungnya. Prosesnya simpel dan jelas banget. 1. Kita dikasih janji pasti layanan gak lebih dari 5 menit. 2. Kita dapat update status lewat WhatsApp. Dan ketiga, kalau mereka telat, kita otomatis dapat kompensasi. Gampang dan adil. Dan transparansi itu kunci. Poster ini nggak disimpan di gudang, tapi dipajang gede-gede supaya semua orang bisa lihat. Ini kayak kontrak terbuka antara perpustakaan dan pengunjungnya. Mereka jadi punya tanggung jawab buat nepatin janji. Oke, idenya bagus buat ningkatin layanan. Tapi bisa jadi bisnis beneran nggak sih? Apa ini bisa menghasilkan uang? Coba kita lihat hitung-hitungannya. Menurut rencana keuangan mereka, bisnis ini bisa balik modal cuma dengan menjual sistem ini ke 2 perpustakaan. Cuma butuh 2 klien buat nutupin biaya awal. Dan kalau mereka berhasil dapat 10 klien aja, proyek ini bisa menghasilkan untung bersih lebih dari 7,5 juta rupiah di tahun pertama. Ini nunjukin kalau modal bisnisnya sangat mungkin untuk dijalankan. Jadi, pada dasarnya ini bukan bisnis yang cuma ngejar untung. Ini bisnis yang punya misi bikin institusi jadi lebih efisien dan lebih menghargai waktu kita. Keuntungan itu cuma bonus dari tercapainya misi itu. Sekarang, yuk kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ide ini? Ada satu kalimat di proposal mereka yang ngena banget. Tujuannya bukan buat menghukum, tapi buat memulihkan loyalitas lewat sistem yang adil. Ini soal membangun kembali jembatan kepercayaan yang sudah rusak. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal perpustakaan. Ini soal cara pikir yang baru tentang arti sebuah layanan. Waktu kita bukan lagi gangguan buat mereka, tapi justru jadi bagian inti dari produk yang mereka tawarkan. Waktu kita itu berharga. Nah, ini jadi bikin kita mikir kan, kalau sistem sekeren ini bisa jalan di perpustakaan, di mana lagi ya bisa kita terapkan? Coba deh bayangin semua layanan publik atau swasta yang pernah kamu pakai. Mana yang menurutmu paling butuh ide semacam ini?